Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya akan kudahkah Anda bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah Anda bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan selama ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita sebagai umat manusia. Tujuannya untuk kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyna lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sadaqallahul azim. Dijadikan indah pada pandangan manusia terhadap apa yang mereka inginkan, terhadap apa yang mereka cintai, yaitu perempuan-perempuan, anak-anak, sawah ladang, binatang ternak yang Allah berikan kepada mereka, hingga Allah memberikan kepada mereka begitu banyaknya harta benda, emas dan perak. Dan itu semua perlu kita ingat, itu semua adalah kenikmatan di atas dunia saja. Dan sungguhnya perlu kita ingat, dan tempat yang paling terakhir kita temui adalah tempatnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah tempat kembali yang baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan begitunya banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi sudah sepantasnya lah, begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita perempuan-perempuan, Allah berikan kepada kita anak-anak, maka kita jadikan apa yang telah Allah berikan kepada kita itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bentuk rasa syukur yang paling luar biasa yang dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita begitu banyaknya harta, maka dengan harta yang begitu banyak tersebut kita mampu membangun musola-musola, membangun pesantren untuk generasi penerus kita nantinya, supaya mereka kenal dengan Allah, supaya mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat ketika kita meninggalkan dunia ini, tak ada satupun nikmat yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah keberkahan dari nikmat tersebut yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di atas dunia harta kita begitu banyak, rumah yang begitu banyak tingkatnya, mobil yang begitu banyak megahnya pun, mewahnya, kendaraan yang begitu mewah, tetapi itu semua hanyalah di atas dunia saja. Karena yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala hanyalah 3 helai kain tipis yang tak berjahit. Maka apa yang kita sombongkan di atas dunia ini? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita boleh tertawa lepas. Isma syi'ta, Allah sampaikan dalam hadis qudsi, Isma syi'ta, lakukanlah apa yang mau engkau lakukan. Engkau boleh tertawa sebebas engkau boleh melakukan apa saja, tetapi perlu kau ingat, engkau semua akan mati. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Yang hijau akan menguning, yang kuning akan mati, dan yang mati akan menjadi debu hampa tak bermakna. Lalu apa yang pantas, apa yang bisa engkau banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak ada selain amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketahui, begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita jadikan itu semua sebagai bentuk, sebagai salah satu cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak. Allah berikan kepada kita harta yang banyak. Mari kita pergunakan itu semua untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak kita sisihkan sedikit demi sedikit untuk membangun pesantren, untuk membangun masjid.
maka itu semua akan mengalir pahalanya. Walaupun kita telah mati, itu semua akan tetap tercurahkan pahalanya kepada diri kita. Maka itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, kita beli satu bungkus nasi, kita antarkan kepada jompo. Lalu kita lihat, kita berikan nasi tersebut kepada orang-orang di sana. Kita lihat mereka memakannya. Maka di situ kita bukan melihat orang tua yang makan, tetapi kita melihat 10 tahun, 20 tahun lagi bagaimana keadaan kita di waktu demikian. Jadi, sudah sepantasnya lah apa yang kita inginkan di atas dunia ini boleh-boleh saja. Tetapi ketika keinginan kita sudah terpenuhi, sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita lupa dengan beliau. Jangan pernah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena diri kita ini tidak akan ada dayanya, tidak akan ada upayanya melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya akan kutambah. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, perlu kita ingat azab Allah amatlah pedih yang akan Allah berikan kepada kita nantinya jikalau kita mengkufuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita nikmat yang banyak, kita bersyukur, lantas pasti Allah akan memberikan kepada kita begitu banyaknya tambahan-tambahannya nanti. Baik itu dari keberkahnya yang Allah tambah, bahkan Allah juga akan bisa menambah banyaknya, menambah jumlahnya. Tentu Allah yang tahu. Dan juga perlu kita ingat, ketika kita sudah kufur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita satu nikmat, kita minta lebih. Allah berikan kepada kita dua nikmat, kita minta lebih. Tidak pernah kita ada rasa syukur dalam diri kita. Tentu itu semua siap-siap kita akan menanti azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak di akhirat, bahkan di dunia pun pasti akan Allah berikan bagaimana azab tersebut yang akan kita rasakan. Begitu banyak kita lihat orang-orang di luaran sana, hartanya begitu banyak, begitu banyaknya mobilnya, rumahnya yang bertingkat, tetapi tidak ada keberkahan di dalam dirinya. Dia merasa begitu banyaknya harta tersebut selalu kurang dari dirinya. Jadi perlu kita ingat, walaupun kita sedikit berkecukupan, sederhana kehidupan kita, tetapi ketika Allah memberikan kepada kita keberkahan harta tersebut, keberkahan nikmat tersebut, walaupun itu 1000, itu sudah luar biasa. Jadi seperti itulah bagaimananya indahnya mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tersebut. Begitu banyak orang-orang yang korupsi di luaran sana. Kenapa mereka korupsi? Karena keberkahan nikmat tersebut tidak ada di dalam diri dia. Tidak ada keberkahan di dalam nikmat yang begitu banyak tersebut. Bahkan bertriliunan-triliunan orang-orang korupsi di luaran sana. Tidak mereka pikirkan bagaimana azab Allah akan menantinya nanti. Jadi perlu kita ingat. Sebagai kesimpulannya, mari kita pertanyakan kepada diri kita lagi, kita pertanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah bersyukur selama ini atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itu kita yang tahu bagaimana kehidupan kita selama ini. Perlu kita ingat-ingat lagi, perlu kita evaluasi lagi diri kita. Sekurang-kurangnya rasa bersyukur tersebut adalah mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan dilanjutkan dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan kita tinggalkan apa yang telah Allah larang kepada diri kita. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Sebenarnya jikalau kita membahas tentang nikmat itu sangat panjang, tetapi dikarenakan waktu yang mepet, waktu yang singkat,
Maka sampai di sinilah pertemuan kita pada hari ini. Saya, jikalau ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.